Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit teknik pembuatan keramik. Tapi sebelum itu kita ulas lagi bahwa keramik adalah benda ataupun karya yang dibuat dari tanah liat dan melalui proses pembakaran. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga dia menjadi sebuah karya. Nah, salah satunya adalah pembuatan, pengolahan bahan, kemudian pembentukan, pengeringan, kemudian pembakaran. Nah, jika setelah pembakaran masih ada proses lagi, sangat memungkinkan sekali itu biasanya kita glasir ataupun kita tambah dengan dekorasi yang lain. Teknik-teknik pembuatan keramik antara lain sudah saya jelaskan di depan bahwa di antaranya adalah teknik pijat atau teknik pins, kemudian teknik pilin atau coil, kemudian teknik slap atau teknik lempeng, kemudian teknik putar dengan menggunakan alat bantu meja putar, kemudian ada juga teknik cetak. Di sini saya akan menjelaskan teknik pijat atau teknik pins. Nah, dalam teknik pijat ini kita hanya menggunakan bantuan tangan saja. Jadi kita tidak menggunakan alat bantu lain ataupun kita tidak menggunakan meja putar seperti pada teknik putar. Nah, di sini prosesnya adalah tanah liat ditekan ataupun dipijit, kemudian kita bentuk dengan menggunakan tangan. Jadi sesederhana itu kita bisa membuat sebuah karya dari keramik. Dan untuk prosesnya bisa dilihat sebagai berikut. Teknik selanjutnya adalah teknik pilin atau coil. Nah, di sini kita membuat pilinan-pilinan dari tanah liat dengan menggunakan jari-jari tangan dan telapak tangan. Kemudian bisa kita membentuk silindris ataupun kotak ataupun sesuai dengan konsep yang akan kita buat. Nah, panjang untuk pilinannya tersebut bisa sesuai selera. Jadi besar kecilnya pun bisa juga diatur sesuai selera kita. Jadi intinya adalah karya tersebut dibuat dari pilinan-pilinan yang kita susun sehingga menjadi sebuah karya. Nah, untuk itu bisa dilihat pada tayangan berikut ini.
Untuk teknik lempeng atau slab, bisa dengan cara membuat lempengan atau lembaran tanah liat dengan menggilas ataupun biasanya kita menggunakan roll dan bisa juga dengan roll kayu ataupun besi. Kalau untuk kayu biasanya kita memakai roll kayu yang biasa untuk membuat roti yang panjang itu. Nah, ketebalan bisa sesuai selera. Kemudian untuk samping kanan kirinya bisa kita sekat dengan bilah papan kayu sebagai penopang. Kemudian tanah liat dipukul-pukul untuk memadatkan tanah tersebut sambil digilas. Kemudian setelah ketebalan yang kita inginkan tercapai, kemudian bisa dipotong dan disusun untuk membuat sebuah karya yang sesuai dengan konsep kita. Untuk itu tayangan bisa kita lihat sebagai berikut. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik putar. Di sini kita menggunakan alat bantu yaitu meja putar. Bisa dengan meja putar manual ataupun bisa dengan menggunakan meja putar elektrik. Teknik ini mengandalkan bentuk simetris dan tidak sebebas dengan teknik-teknik yang lainnya. Fungsi tangan dalam pembentukan teknik putar selama proses pembentukan harus menggunakan bagian-bagian tangan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Untuk itu bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk teknik selanjutnya adalah teknik cetak. Teknik yang menggunakan medium gipsum sebagai media cetaknya. Keuntungannya di sini adalah bisa membuat benda dengan bentuk dan ukuran yang sama jika hendak diproduksi secara massal. Nah, teknik cetak dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain adalah teknik cetak tuang dan yang kedua adalah teknik cetak padat ataupun cetak tekan. Di sini saya akan menjelaskan dulu teknik cetak tuang ataupun teknik cor. Dalam teknik ini memerlukan komposisi tanah yang khusus seperti tanah plastis, berupa tanah stoneware, kaolin, kemudian ball clay dengan persentase 20-50%. Ball clay berfungsi untuk memperkuat bodi tanah liat ketika kering dan menghindari kerapuhan. Bahan non-plastis feldspat, kuarsa atau kapur itu sekitar 30-50%. Untuk bahan water glass ataupun bahan pencampurnya yaitu sebanyak 0,3-0,7%. Jadi itu hanya tetesan saja. Kemudian untuk water glass bisa dicampur dengan air hangat untuk memudahkan pencampuran tanah liat cor. Hingga jumlah water glassnya 1/4 cangkir, maka total air dengan water glass sebanyak 3/4 cangkir. Untuk air 60-40%, jumlah dengan perbandingan total tanah per 1000 gram atau 1 kilo dengan air 40-60 ml. Contohnya adalah misalnya tanah
kering 20 kilo, kemudian water glassnya 80 gram, dan airnya adalah 10 liter. Cara pembuatan slip tanah liat diantaranya adalah kita mempersiapkan dulu semua alat dan bahan termasuk saringan. Dan di sini kita menggunakan saringan yang mesnya adalah 80 sampai 100 mes. Kemudian masukkan air dalam ember dan sisakan sedikit untuk proses penyaringan. Kemudian bahan-bahan dimasukkan. Setelah itu kita masukkan kaolin yang paling akhir. Kemudian diamkan selama 1 sampai 2 jam. Kemudian sampai lunak dan melebur. Dan kita aduk dengan tangan ataupun kita aduk dengan mixer sampai tercampur dan mengental. Setelah itu kita tuangkan water glass. Selanjutnya adalah teknik cetak tekan. Teknik cetak tekan ini biasanya digunakan untuk membuat benda-benda yang sederhana. Misalnya piring, kemudian gelas, cangkir. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan 1 atau 2 bagian cetakan. Dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu membentuk tanah liat plastis padat menjadi lempengan. Jadi kita bentuk dulu benda tersebut, tanah liat tersebut lempengan ataupun lembaran tipis. Kemudian lembaran tanah liat tipis tersebut diletakkan pada cetakan dan ditekan-tekan sehingga seluruh permukaan cetakan tertempel pada tanah liat. Dengan teknik cetak tekan ini, proses pengeluaran keramik dari cetakan akan lebih cepat jika dibandingkan dengan teknik cetak tuang. Nah, terima kasih. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Kita mempelajari tentang teknik-teknik pembuatan keramik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.